Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah beristirahat selama 2 hari di suku Celestial Demon Marten, Lin Dong memutuskan untuk pergi. Sampai saat ini, masalah di dalam suku Celestial Demon Marten telah terselesaikan. Bahkan, semuanya menjadi teratur saat pemimpin suku meninggalkan pengasingannya. Lebih jauh, setelah apa yang dilakukan Hao Jiuyu, semua tetua yang sebelumnya berada di pihaknya agak cemas karena mereka takut diminta bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya untuk memilih penerus pemimpin suku lagi, mereka segera memihak Little Marten dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oleh karena itu, Little Marten dengan mudah menjadi penerus pemimpin suku berikutnya. Masalah-masalah ini dianggap sebagai urusan internal suku Celestial Demon Marten. Oleh karena itu, Lin Dong tidak ikut campur. Bahkan, ia bersiap untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin suku. Namun, sebelum dia bisa pergi, Little Marten memutuskan untuk ikut juga. Menurutnya, karena ayahnya ada di sana, suku Celestial Demon Marten saat ini tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan apapun jika dia tetap tinggal dan lebih baik baginya untuk mengikuti Lin Dong ke Beast War Legend sebagai gantinya. Setelah beberapa pertimbangan, Lin Dong tidak menolak orang ini, yang bersikeras mengikutinya. Bagaimanapun, Devouring Divine Palace akan muncul dalam waktu sekitar 1 bulan dan itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Dengan Little Marten di sisinya, barisannya akan menjadi sedikit lebih hebat. 3 hari kemudian, duo Lin Dong akhirnya kembali ke Deep Lightning Mountain. Namun, saat pertama kali tiba di langit di atas Deep Lightning Mountain, mereka dikejutkan oleh keaktifan dan vitalitas pegunungan yang tak terbatas ini. Di tengah-tengah pegunungan berdiri berbagai aula dan istana. Sementara itu, penghalang cahaya pertahanan yang besar menjulang di sekitar pegunungan, melindungi seluruh pegunungan. Meskipun formasi pertahanan ini jauh lebih rendah daripada formasi penjaga suku Celestial Demon Marten, formasi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terlebih lagi, sekelompok pasukan lapis baja berpatroli di langit, sementara banyak sosok yang berdesakan di banyak petak di bawah tampak seperti sedang berlatih. Raungan rendah mereka, yang mengandung aura pembunuh yang kuat, berkumpul bersama sebelum menyebar ke kejauhan, menyebabkan udara bergetar. Ketika Little Marten melihat skala Deep Lightning Mountain saat ini, keterkejutan muncul di matanya saat dia tertawa. Dia pernah datang ke Deep Lightning Mountain sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, perbedaannya seperti siang dan malam. Lin Dong mengangguk. Setelah energi mentalnya naik ke level simbol Grandmaster, dia tidak perlu lagi memindai area tersebut secara khusus. Dia segera mendeteksi banyak aura kuat yang ada di dalam pegunungan ini. Selain itu, dia tercengang ketika menyadari bahwa 5 di antaranya benar-benar telah mencapai tahap samsara. Ada 2 ahli tahap samsara tambahan yang tidak diketahui. Alis Lin Dong sedikit terangkat. Menurut ingatannya, seluruh istana 4 Titan hanya memiliki 3 ahli tahap samsara, trio komandan iblis naga langit. Selain itu, bahkan Little Flame harus bergantung pada pasukan pemakan harimaunya untuk mencapai level itu. Dari mana 2 ahli tahap samsara yang tidak dikenal ini berasal? Jangan bilang kalau ada ahli tahap samsara tertinggi yang datang untuk bergabung dengan istana 4 Titan kita. Rasa penasaran muncul di hati Lin Dong. Seorang ahli di level itu bisa pergi ke tempat manapun di wilayah iblis dan mendirikan sebuah faksi. Namun, mereka benar-benar datang untuk bergabung dengan istana 4 Titan yang relatif tidak dikenal. Ini memang sedikit menarik. Ayo pergi. Lin Dong tersenyum pada Little Marten. Setelah itu, ia memimpin dan bergegas menuju Fort Titan's Palace. Sepanjang jalan, kedatangan mereka terdeteksi oleh tim patroli. Seketika, puluhan aura kuat mengelilingi mereka. Namun, begitu mereka melihat Lin Dong, ekspresi waspada mereka berubah menjadi rasa hormat. Lin Dong melambaikan tangannya ke arah orang-orang kuat dari istana 4 Titan yang hendak membungkuk dan memberi salam kepadanya. Setelah itu, mereka menyadari bahwa tubuh mereka tiba-tiba membeku, dan bahkan kekuatan Yuan yang melonjak dalam tubuh mereka tampaknya telah meninggalkan kendali mereka. Ini. Orang-orang kuat itu saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing.
Hal ini terutama terjadi pada kedua pemimpin. Keduanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai bagian dari elit, mereka cukup kuat dan bukanlah tugas yang mudah bagi seorang ahli tahap samsara untuk menahan mereka. Namun, untuk dapat membuat mereka kehilangan kendali atas kekuatan Yuan di tubuh mereka. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, kepala suku Lindong telah menjadi semakin kuat dan tak terduga. Di mana Komandan Yan? Lindong menatap sekeliling dan bertanya. Komandan Yan saat ini berada di arena pertempuran di Gunung Utama. Komandan Iblis Naga Langit dan para pemimpin lainnya juga ada di sana. Hari ini adalah hari yang penting. Tuan Zhou dan Tuan Zhou Li datang untuk bergabung dengan Istana 4 Titan kita. Pemimpin patroli itu menjawab dengan hormat. Zhou Li, Lindong mengangkat alisnya. Mereka adalah pakar papan atas yang pernah mendominasi wilayah Pasir Barat. Namun, wilayah Pasir Barat diserbu oleh Gunung Mang belum lama ini dan faksi di bawah mereka runtuh. Saat ini, mereka ingin bergabung dengan Istana 4 Titan kita untuk mencari perlindungan. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, Istana 4 Titan kita adalah satu-satunya faksi yang bertahan setelah menentang Gunung Mang. Jadi mereka telah menyinggung suku 9 Phoenix. Lindong tersenyum tipis. Baiklah, bagaimanapun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang suku 9 Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak akan memperlakukan duo Zhou dengan buruk jika mereka tulus ingin bergabung dengan Istana 4 Titan. Pemimpin patroli itu melirik ke arah Gunung Utama, sebelum tiba-tiba membubarkan bawahannya. Kemudian, dia berbisik pelan, "Kepala Lindong, meskipun duo Zhou datang untuk mencari perlindungan, dikabarkan bahwa mereka cukup sombong. Bahkan, mereka menyarankan agar mereka diberi posisi yang sama dengan 5 pemimpin besar Istana 4 Titan." Mata Lindong mengeras setelah mendengar ini. Setelah itu, seringai muncul di sudut bibirnya. Apakah mereka mencoba mencari perlindungan atau melakukan kudeta? Alasan mengapa trio Komandan Iblis Naga Langit diberi posisi sebagai salah satu dari 5 pemimpin besar adalah karena mereka telah memberikan kontribusi. Namun, keduanya, yang muncul entah dari mana, sebenarnya ingin memiliki posisi yang sama. Dua gelandangan berani sekali menuntut seperti itu. Mereka benar-benar tidak tahu batas kemampuan mereka. Lindong belum sempat mengungkapkan pendapatnya ketika si Marten kecil yang berdiri di sampingnya terkekeh dingin. Pemimpin patroli ini adalah seorang veteran di Deep Lightning Mountain dan dia pernah bertemu Little Marten sebelumnya. Oleh karena itu, dia tentu tahu status Little Marten. Dia langsung tertawa, "Master Marten benar." Komandan Yan juga tidak menyetujui permintaan mereka. Dia hanya menggunakan taktik menunda dan mengatakan bahwa dia akan memberikan jawaban hanya setelah kepala Lindong kembali. Lindong mengangguk. 2 ahli tahap samsara pamungkas dianggap sebagai hadiah besar. Jika mereka diserap, itu akan meningkatkan kekuatan Istana 4 Titan mereka secara signifikan. Itu kemungkinan besar mengapa Little Flame tidak segera mengirim mereka pulang. Karena mereka berani membuat tuntutan yang keterlaluan, mari kita pergi dan cari tahu seberapa kuat kedua orang itu, yang dipaksa melarikan diri oleh suku 9 Phoenix. Lindong tersenyum. Dia menoleh untuk melihat pemimpin patroli yang tampak kekar itu sebelum dia bertanya, "Benar sekali, siapa namamu?" "Bawahan ini bernama Huo Yuan. Saya telah menjadi bawahan Komandan Yan sejak dia masih menjadi Jenderal Yan dari Deep Lightning Mountain." Pemimpin patroli bersuka cita setelah mendengar ini dan buru-buru menjawab. "Huo Yuan, bagus sekali. Pimpin jalannya." Lindong tertawa. Ini adalah seseorang yang bisa ia gunakan di masa depan. Dipahami. Huo Yuan tampak bersemangat. Dia sangat memahami Istana 4 Titan. Meskipun istana itu mengaku memiliki 5 pemimpin besar, sebagian besar masalah diputuskan oleh Komandan Yan dan trio Naga Langit. Namun, jika mereka gagal mencapai kesepakatan, orang yang memiliki keputusan akhir adalah kepala suku Lindong. Oleh karena itu, secara tegas, Lindong memegang posisi tertinggi di antara mereka berlima. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang luar. Sekarang setelah dia berhasil memberi kesan yang baik pada pemimpin tersembunyi yang sebenarnya ini, dia tahu bahwa dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah di Istana 4 Titan selama dia tetap setia. Arena pertarungan di Gunung Utama Istana 4 Titan.
Arena pertarungan ini sangat luas. Saat ini, arena itu penuh sesak dan tampak sangat ramai. Tidak hanya banyak anggota eselon atas Istana Empat Titan yang hadir, tetapi bahkan Little Flame dan 3 pemimpin lainnya juga muncul. Dengan demikian, itu adalah pemandangan yang luar biasa megah. Lebih dari 100 sosok berdiri di bawah tangga batu arena utama. Namun, mereka tampak sangat santai dan sebagian besar dari mereka tersenyum nakal. Ini sangat kontras dengan anggota Four Titans Palace yang tampak garang dan bersenjata lengkap. Beberapa orang yang lebih berkuasa dari Istana Empat Titan sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah reorganisasi lengkap Istana Empat Titan, keadaannya tidak lagi kacau seperti sebelumnya. Aturan ketat mereka juga memungkinkan Istana Empat Titan berubah menjadi organisasi besar yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit tidak senang dengan kelompok yang seperti penjahat ini. Meski mereka merasa tidak senang, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkannya. Mereka hanya mengalihkan perhatian mereka ke 4 sosok di atas panggung. Di antara mereka berempat, Little Flame dianggap sebagai pemimpin. Meskipun ia hanya berada pada tahap kematian mendalam yang sempurna, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya tahu bahwa Little Flame tidak akan kalah dari mereka dalam pertarungan. Ini, bersama dengan hubungannya dengan Lindong, membuat mereka sangat sopan terhadap Little Flame. Little Flame melirik kelompok di depannya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke bagian depan kelompok tempat 2 sosok berdiri dengan malas. Meskipun mereka berperilaku lebih pantas daripada bawahan di belakang mereka, masih ada sedikit kesombongan di wajah mereka. Ini adalah Istana Empat Titan milikku. Jika kalian tidak berperilaku baik, mungkin aku harus meminta pasukan pemakan harimau untuk memberi kalian peringatan. Mata harimau Little Flame mengamati seluruh tempat itu sebelum dia berbicara dengan suara samar. Suara Little Flame baru saja terdengar, ketika lebih dari 1000 anggota Tiger Devouring Army yang berjaga di sini mengeluarkan raungan rendah. Terlebih lagi, raungan mereka tampaknya berasal dari satu tubuh. Seketika, aura hitam melonjak dan langsung berubah menjadi harimau hitam yang ganas. Aura brutalnya melesat menembus awan. Ekspresi dari kelompok 100 orang itu berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun mereka agak kuat, mereka tahu bahwa mereka seperti gerombolan jika dibandingkan dengan pasukan pemakan harimau yang tertib ini. Haha, Komandan Yan, jangan marah. Bawahanku terlalu terbiasa bertindak sesuka hati mereka dan mereka masih tidak tahu bagaimana harus bersikap sekarang setelah mereka berada di tempat yang berbeda. Akan lebih baik di masa depan. Seorang pria parubaya berpakaian abu-abu yang berdiri di depan tertawa. Saudara Zoe, aku tidak peduli dengan perilaku kalian di masa lalu. Namun, sekarang karena kalian ingin bergabung dengan Istana Empat Titan kami, kalian harus mematuhi peraturan kami. Komandan Iblis Naga Langit tertawa saat berkata. Orang lain yang berdiri di samping Zoe juga tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menatap Little Flame dan menyilangkan kedua lengannya sambil berkata perlahan. Namun, Komandan Yan, mengenai permintaan kami, bolehkah saya tahu apa keputusan Anda? Kami adalah orang-orang terkenal dan terhormat di wilayah Pasir Barat. Sekarang karena kami dengan tulus berharap untuk bergabung dengan Istana Empat Titan Anda, tidak berlebihan jika memberi kami posisi pemimpin, benarkan? Little Flame mengerutkan kening. Sementara itu, pandangan ragu-ragu melintas di mata trio Komandan Iblis Naga Langit. Namun, tawa samar tiba-tiba turun dari langit setelah tubuh Zhou bergerak. Setelah itu, banyak pasang mata melihat ke atas dan melihat duo Lindong. Lindong melayang di langit. Matanya memancarkan kilatan main-main saat menatap duo Zhou Yi. Sementara itu, senyum di bibirnya memancarkan aura dingin. Menurut aturan kita, apa yang harus kita lakukan terhadap siapapun yang berani meremehkan Istana Empat Titan kita? Membunuh. Setiap ahli dari Istana Empat Titan yang berdiri di arena pertarungan berteriak dengan suara dingin dan teratur saat mata mereka tiba-tiba menjadi sedingin es. Suara dingin mereka disertai dengan hasrat membunuh yang mencengangkan saat bergema di langit. Ekspresi duo Zoe akhirnya berubah setelah mereka merasakan niat membunuh ini. Ketakutan terungkap di wajah kelompok yang sebelumnya tertawa riang, sementara senyum di wajah mereka akhirnya menghilang.
Awalnya, mereka mengira bahwa dengan kedua pemimpin membawa mereka untuk bergabung dengan Istana Empat Titan, yang terakhir pasti akan merendahkan diri dan mencoba menyambut mereka. Namun, pemandangan di hadapan mereka sekarang. Tampaknya Istana Empat Titan tidak merasa bahwa mereka benar-benar harus mengajak Duo Zhouyi bergabung dengan mereka seperti yang dibayangkannya. Duo Zhouyi juga terkejut karena kejadian yang tiba-tiba ini. Tak lama kemudian, mereka mendongak untuk melihat dua sosok yang tidak dikenal di udara dan sedikit mengernyit. Jelas, mereka tidak tahu identitas keduanya. Namun, saat amarah memuncak di hati mereka, suara riang Little Flame mengejutkan mereka. Mata mereka berbinar, dan baru saat itulah mereka menatap sosok muda kurus itu dengan heran. Selain Lindong yang jarang terlihat, tidak ada orang lain yang bisa dipanggil kakak oleh Komandan Yan dari Istana Empat Titan. Di udara, Lindong tersenyum pada Little Flame. Setelah itu, dia mendarat di tanah. Haha, Saudara Lindong, kau akhirnya kembali. Trio Komandan Iblis Naga Langit menyeringai dan berkata setelah melihat Lindong. Pandangan mereka tanpa sadar tertuju pada Lindong saat mereka berbicara. Meskipun baru 3 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, mereka dapat merasakan bahwa Lindong sangat berbeda dari sebelumnya karena alasan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun kekuatan bertarung Lindong sebelumnya sudah sangat luar biasa, kultivasinya hanyalah tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Kecuali dia dalam mode bertarung, trio Komandan Iblis Naga Langit tidak akan merasakan tekanan apapun darinya. Bagaimanapun, mereka adalah ahli tahap samsara sejati. Lindong mampu mengandalkan banyak tekniknya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, tetapi masih ada celah di antara mereka. Namun, saat ini, lautan luas dan perkasa seperti Yuan Power di dalam tubuh mereka menjadi sedikit lamban karena alasan yang tidak diketahui ketika mereka melihat Lindong. Hal ini disebabkan oleh semacam tekanan tertentu. Terlebih lagi, sangat jelas bahwa tekanan ini berasal dari Lindong. Ketiganya saling bertukar pandang secara diam-diam. Mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Kakak, api kecil berjalan mendekat dan melirik ke arah Duo Zhouyi. Ya, aku sudah tahu situasinya. Lindong mengangguk. Tak lama kemudian, dia tertawa pelan. Ahli tahap samsara memang sangat membantu. Tetapi jika mereka tidak cocok, itu malah akan membahayakan faksi yang telah kita bangun dengan susah payah. Dari kelihatannya, Duo Zhouyi jelas merupakan individu yang sangat sombong. Orang-orang seperti itu mungkin kuat, tetapi jika tidak ada yang menekan mereka, mereka hanya akan menyebabkan kekacauan internal di dalam Istana Empat Titan. Pada saat itu, organisasi besar yang mereka ciptakan dengan susah payah ini akan berakhir dengan kehancuran. Lindong juga sangat menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah saat berhadapan dengan orang-orang sombong seperti itu. Jika tidak, mereka hanya akan mengambil keuntungan dan akan lebih sulit untuk menekan mereka di masa mendatang. Little Flame mengangguk. Dia juga mengerti maksudnya. Namun, Duo Zhouyi memang kuat. Di dalam Istana Empat Titan, bahkan trio Komandan Iblis Naga Langit akan kesulitan memperoleh kemenangan mutlak dalam pertarungan 1 lawan 1. Justru karena itulah, mencoba menekan harga diri mereka berdua bukanlah tugas yang mudah. Serahkan saja padaku. Lindong tersenyum saat ekspresi yang tak terlukiskan melintas di matanya. Di antara 5 pemimpin besar di Istana Empat Titan yang baru didirikan, kekuatan individu Little Flame dan dirinya sendiri tidak menonjol. Alasan mengapa dia bisa menekan trio Komandan Iblis Naga Langit tingkat samsara, terutama karena dia memiliki identitas tetua penghukum suku naga dan kekuatan tempurnya yang mengejutkan. Meskipun trio Panglima Iblis Naga Langit tampak cukup hormat, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasakan sedikit kegelisahan di dalam hati mereka. Dunia binatang iblis menjunjung tinggi kekuatan. Kekuatan tahap kematian mendalam Lindong pada akhirnya akan menyebabkan mereka merasakan sedikit ketidaknyamanan di hati mereka. Lindong sudah sangat menyadari hal ini di masa lalu. Namun, karena kekuatannya belum mencapai level yang dibutuhkan, dia tidak melakukan gerakan apapun. Keadaannya berbeda sekarang. Dengan peningkatan energi mentalnya ke level Master Simbol, hanya kultivasi energi mentalnya saja berarti bahwa para ahli tahap samsara biasa tidak akan lagi cocok untuknya. Inilah saat terbaik untuk menciptakan efek jera bagi mereka yang berada di luar dan di dalam faksi. Haha, ini pasti Saudara Lindong, kan? Kami sudah lama mendengar namamu.
Raut wajah kedua Zoe berangsur-angsur pulih. Mereka menatap Lindong, menangkupkan kedua tangan mereka dan berkata sambil tersenyum. Mereka yang datang adalah tamu. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami buat dalam melayani Anda. Namun, Anda harus berusaha memahami aturan Istana Empat Titan saya. Lindong tersenyum tipis dan berkata, "Itu wajar saja." Zoe mengangguk. Tatapannya cepat beralih saat dia berkata, "Tapi kami juga berharap saudara Lindong dapat memahami kesulitan kami. Kami telah membawa bawahan kami ke sini. Jika kami gagal mendapatkan semacam posisi, kami tidak akan memiliki muka untuk melihat mereka atau dapat memberi pertanggungjawaban kepada mereka." Mengapa seseorang yang telah diusir oleh suku 9 Phoenix berbicara tentang wajah? Bukankah itu sedikit lucu? Si Marten kecil tertawa dingin. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. "Apa katamu?" Ekspresi kedua Zoe langsung berubah saat mendengar kata-kata ini dan mereka meraung dengan marah. "Apakah kamu tuli? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakek Marten?" Mata Marten kecil tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia melangkah maju saat aura mengerikan menyebar langsung ke seluruh tempat. "Apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk berteriak di depan kakek Marten? Suku 9 Phoenix mampu memaksamu untuk melarikan diri. Jangan bilang bahwa suku Celestial Demon Martenku masih perlu bersikap sopan kepada kalian berdua." Suku Marten Iblis Surgawi? Ekspresi kedua Zoe menegang hampir seketika sementara amarah di mata mereka membeku. Mereka sedikit tercengang saat melihat wajah tampan Little Marten yang mempesona, yang tersenyum mengejek seperti seseorang yang memandang rendah mereka. Kata-kata yang hendak keluar dari mulut kedua Zoe ditelan paksa oleh mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang di depan mereka ini sebenarnya berasal dari suku Celestial Demon Marten. "Haha, tolong jangan pedulikan dia. Dia adalah penerus pemimpin suku Celestial Demon Marten. Karena itu, karakternya agak buruk." Lindong tersenyum hangat. Namun, kata-kata yang diucapkannya tidak sesuai dengan ekspresinya. Meskipun demikian, kemungkinan besar duo Zoe memahami maksudnya. "Penerus pemimpin suku?" Sudut mata Zoe berkedut cepat. Dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Keduanya telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan setelah hanya menyinggung seorang tetua di dalam suku 9 Phoenix. Orang di depan mereka ini sebenarnya adalah penerus pemimpin suku Celestial Demon Marten. Posisi ini berkali-kali lebih tinggi daripada seorang tetua. Jika mereka menyinggungnya, kemungkinan besar mereka bisa melupakan tentang tinggal di wilayah iblis ini. Istana Empat Titan ini benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan suku Celestial Demon Marten? Jantung Zoe berdebar kencang. Kesombongan yang awalnya ada di wajahnya telah sangat berkurang. Para bawahan di belakangnya juga bergidik. Terlepas dari betapa bodohnya seseorang, orang masih dapat dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Dengan dukungan suku Celestial Demon Marten, Istana Empat Titan tidak perlu terlalu menghormati kelompok mereka yang menyedihkan. "Saudara Zoe, kami tahu bahwa Anda telah menyinggung suku Nine Phoenix. Sekarang, pihak lain telah mengatakan bahwa mereka ingin berurusan dengan Anda. Namun, selama Anda bergabung dengan Istana Empat Titan, suku Nine Phoenix tidak akan berani bertindak sesuka hati mereka." Saudara Lindong juga merupakan tetua hukuman dari suku Naga, sebuah posisi yang ditunjuk secara pribadi oleh pemimpin suku. Di belakang Istana Empat Titan kami ada dua suku penguasa, suku Naga dan suku Celestial Demon Marten. Apa yang berani dilakukan suku Nine Phoenix? Komandan Iblis Naga Langit juga tertawa saat ini. Suku Marten Iblis Surgawi, suku Naga. Duo Zoe saling berhadapan. Mulut mereka agak kering. Dua dari 4 suku penguasa terkuat di dunia binatang iblis sebenarnya mendukung Istana Empat Titan. Tidak heran suku 9 Phoenix tidak berani menimbulkan banyak masalah ketika Gunung Mang akhirnya mundur dengan cara yang kalah setelah menyerang wilayah perang binatang. "Saya tahu Anda punya dendam dengan seorang tetua suku 9 Phoenix. Saya tidak bisa menjamin apapun, tetapi saya bisa memberitahu Anda bahwa Istana Empat Titan saya mungkin menjadi salah satu pilihan Anda yang sangat terbatas untuk mencari kesempatan membalas dendam dan menghindari pembalasan dendam dari suku 9 Phoenix." Lindong tersenyum tipis. Ia menatap kedua Zoe yang ekspresinya berubah-ubah, lalu melanjutkan, "Tentu saja,
jika kalian tidak merasa bermusuhan dengan mereka yang telah mencabut fraksi yang kalian dirikan dengan susah payah dan mengusir kalian seperti gelandangan, kalian dapat menganggapnya seolah-olah aku tidak mengatakan apapun. Ekspresi kedua Zoe menjadi gelap setelah kata-kata Lindong terdengar. Ada kebencian yang kuat di mata mereka. Mereka adalah ahli top di wilayah Pasir Barat. Namun, reputasi mereka benar-benar hancur kali ini. Melarikan diri kemana-mana dan mencoba mencari perlindungan benar-benar sesuatu yang tidak dapat mereka berdua tahan. Permusuhan seperti itu sangatlah besar. Bagaimana mungkin kita lupa, kita, saudara-saudara, pasti akan mengubah anjing tua itu menjadi daging cincang dalam hidup kita. Zoe menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Lindong, saya tahu maksud dibalik kata-katamu. Kami terlalu sombong di Istana Empat Titan sebelumnya. Saya harap Saudara Lindong bisa bermurah hati dan memaafkan kesalahan kami." Zoe menangkupkan kedua tangannya, menghadap Lindong dan berkata, pada saat ini, mereka akhirnya mulai memahami bahwa mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan Istana Empat Titan jika mereka ingin membalas dendam. Istana Empat Titan memiliki peraturan yang ketat. Jika kalian ingin bergabung, kalian akan menjadi anggota Istana Empat Titan di masa mendatang. Kalian seharusnya bisa menebak akibat jika tidak mengikuti peraturan. Mata tajam Lindong menatap kelompok Zoe saat dia berkata perlahan. Duo Zoe saling berpandangan. Mereka kemudian menggertakkan gigi dan mengangguk. Sekarang, apakah kalian ingin mendapatkan posisi pemimpin di Istana Empat Titan? Lindong menyilangkan jarinya dan tertawa samar setelah melihat bahwa harga diri mereka berdua telah ditekan. Saudara Lindong benar-benar tahu cara bercanda. Kami sudah sangat berterima kasih karena Anda telah menerima kami. Kami tidak berani mengajukan permintaan yang berlebihan seperti itu. Zoe tertawa getir. Meskipun dia menyembunyikan sedikit ketidakpuasan di dalam hatinya, kelompoknya saat ini tidak memenuhi syarat untuk menunjukkannya pada saat seperti itu. Istana Empat Titan dapat melakukannya tanpa mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukannya tanpa perlindungan Istana Empat Titan jika mereka ingin membalas dendam. Aku bisa memberi kalian berdua kesempatan jika kalian ingin memiliki posisi pemimpin di Istana Empat Titan. Apakah kalian dapat memanfaatkan kesempatan ini akan tergantung pada kemampuan kalian. Lindong tersenyum tipis saat dia melihat kedua orang di bawah. Duo Zoe mengangkat kepala mereka. Mata mereka membara saat menatap Lindong. Lindong perlahan mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia perlahan memberi isyarat di bawah ekspresi tercengang dari Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya. Serang bersama dan kalahkan aku. Seluruh tempat menjadi gempar. Keributan meletus di arena pertarungan karena kata-kata Lindong. Bahkan, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap Lindong. Bagaimanapun, mereka jelas tahu betapa kuatnya duo Zoe. Paling-paling, mereka hanya bisa menandingi mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Oleh karena itu, meskipun kekuatan bertarung Lindong sebanding dengan ahli tahap samsara, bukankah agak berlebihan baginya untuk bertarung melawan mereka berdua sendirian? Bagaimanapun, Lindong saat ini hanya berada pada tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Little Flame juga terkejut dengan kata-kata Lindong. Namun, dia hanya melirik Lindong dan tidak berbicara. Meskipun dia merasa ragu-ragu, kepercayaannya pada Lindong tetap tidak tergoyahkan. Saudara Lindong, maksudmu, kau ingin melawan kami berdua sendirian? Saat ini, Zoe memiliki ekspresi aneh. Dia secara alami tahu bahwa Lindong memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Faktanya, dia mampu menandingi seorang ahli tahap samsara meskipun dia hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat atas. Faktanya, Zoe bahkan tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lindong dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, untuk melawan mereka berdua sendirian, bukankah Lindong menjadi sedikit terlalu sombong? Lindong mengangguk, hampir tidak ada emosi dalam suaranya. Kenapa? Apakah kamu tidak akan memanfaatkan kesempatan ini? Lindong jelas tahu bahwa duo Zoe adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Meskipun karena keadaan, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan Istana Empat Titan, tidak dapat dihindari bahwa mereka memiliki rencana rahasia. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk benar-benar menaklukkan mereka adalah dengan memukuli mereka sampai mereka tidak punya nyali untuk memberontak lagi. Terlebih lagi, ini juga merupakan bentuk pencegahan.
Faktanya, pencegahan ini tidak akan terbatas pada kelompok Zhou. Pada saat yang sama, semakin banyak ahli di Istana Empat Titan juga akan terpengaruh. Haha, karena saudara Lindong ingin memenuhi keinginan kita tidak punya alasan untuk menolak. Zhou tertawa terbahak-bahak, sementara matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang melimpah. Menurutnya, Lindong menghadiahkan posisi kepemimpinan kepada mereka berdua. Ketika Lindong mendengar jawabannya, dia hanya tersenyum. Namun, dia tidak memberikan penjelasan lain. Namun, Zhou dan Zhou Li tidak langsung menyerang bersama. Bagaimanapun, mereka masih harus bergantung pada Lindong di masa depan. Oleh karena itu, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Sebaliknya, Zhou menoleh dan memberi instruksi kepada Zhou Li yang berdiri di sampingnya. Zhou Li mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan tertawa, "Saudara Lindong, mohon maafkan saya." Kekuatan Yuan yang besar dan dahsyat tersapu keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah setelah suaranya terdengar. Ki kehidupan dan ki kematian dalam kekuatan Yuannya menyatu dengan sempurna. Keduanya tampak tak terbatas, seperti lautan yang perkasa. Tekanan kuat menyebar dan menyelimuti seluruh arena, menyebabkan ekspresi banyak individu kuat dari Istana Empat Titan berubah. Meskipun saudara-saudara Zhou sombong, mereka juga cukup kuat. Oleh karena itu, tidak mengherankan mereka mampu mendominasi seluruh wilayah pasir barat. Zhou Li tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sebelum Yuan Power melonjak dari belakangnya. Menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah langsung retak. Setelah itu, semua orang hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas, sebelum Zhou Li muncul di depan Lindong dengan gaya seperti hantu, sambil ditemani oleh kekuatan ofensif yang liar dan ganas. Setelah itu, dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Udara di depan Zhou Li tampak hancur total saat ini. Sebuah telapak tangan besar, yang dipenuhi dengan Life Dead Ki, muncul di udara sebelum menghantam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang hitam memantulkan telapak tangan itu, yang pantulannya diperbesar di pupil matanya. Namun, tangannya diturunkan dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan membalas. Oleh karena itu, para penonton di sekitarnya semua bingung ketika mereka melihat ini. Telapak tangan Yuan Power yang besar itu tiba dalam sekejap mata. Namun, serangan itu tiba-tiba berhenti ketika berada 100 kaki jauhnya dari Lindong. Setelah itu, di depan banyak pasang mata yang tercengang, telapak tangan itu meledak dengan suara "bang" yang keras. Ini. Zhou Li juga terkejut dengan pemandangan ini. Pada saat sebelumnya, dia merasa bahwa hubungannya dengan telapak tangan Yuan Power yang besar itu terputus, sebelum akhirnya hancur sendiri tanpa kendali. Lindong memasang ekspresi acuh tak acuh saat mengamati arena yang terguncang. Setelah itu, tubuhnya perlahan melayang ke langit. Setelah itu, cahaya putih keperakan yang cemerlang muncul dari belakangnya seperti matahari terbit yang cerah. Apakah itu energi mental yang dipadatkan? Tempat ini tidak kekurangan orang-orang yang bermata tajam. Contoh yang paling menonjol adalah trio Komandan Iblis Naga Langit. Oleh karena itu, ketika mereka melihat matahari perak yang cemerlang di belakang punggung Lindong, dan merasakan riak-riak dahsyat yang bahkan menimbulkan rasa takut di hati mereka, ekspresi mereka berubah drastis sebelum mata mereka berubah serius. Memalingkan kepala, mereka saling berhadapan dan melihat keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di mata masing-masing. Level Master Simbol adalah level yang sangat mendalam dari disiplin energi mental. Setelah mencapai level ini, energi mental seseorang akan mulai menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan. Faktanya, pada saat itu, seorang ahli tahap samsara biasa tidak akan sebanding dengannya kecuali ahli itu telah menyentuh reinkarnasi. Di masa lalu, meskipun mereka tahu bahwa Lindong memiliki prestasi mendalam dalam kultivasi energi mental, dia belum mencapai level Master Simbol. Namun, dia benar-benar menjadi sekuat ini hanya setelah 3 bulan. Kalian berdua harus bertarung bersama. Kalau tidak, kalian hanya akan membuang kesempatan ini. Berdiri di langit, Lindong menatap duo Zhou yang terkejut dan berbicara dengan senyum tipis. Energi mental saudara Lindong benar-benar sekuat ini. Aku terlalu sombong. Ekspresi Zhou juga menjadi sangat serius saat ini. Bagaimanapun, dia tahu betapa mengerikannya seorang Grandmaster Simbol.
Meskipun tahap samsara secara teknis berada pada level yang sama dengan level Grandmaster Simbol, level Grandmaster Simbol sedikit lebih kuat dalam pertarungan nyata. Ayo serang bersama. Zoe menoleh ke arah Zhou dan berkata dengan suara rendah dan dalam. Dua aura besar dan perkasa meletus dari dalam tubuh mereka tanpa ragu. Kemudian, kekuatan Yuan yang agung tampak menyebar di langit. Segera setelah itu, keduanya membentuk segel tangan. Ternyata mereka sebenarnya membentuk segel tangan yang sama persis. Saat kedua segel tangan mereka terus berubah, kekuatan Yuan yang dahsyat berkumpul di atas kepala mereka seperti air bah. Setelah itu, mereka berubah menjadi kompas hitam putih berukuran 10.000 kaki. Sementara itu, ada riak-riak menakutkan yang terus menumpuk di atas kompas itu. Kompas langit kehidupan kematian. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar dari mulut mereka. Setelah itu, kompas hitam putih itu segera berputar cepat, menyebabkan retakan muncul di ruang di sekitarnya. Saudara Lindong, ini adalah teknik pertahanan terkuat dari kami saudara-saudara. Jika Anda dapat mematahkannya, kami berdua akan mematuhi setiap perintah Anda di masa depan. Jika kami berani tidak mematuhi Anda, semoga kami dihukum oleh surga. Duo Zoe berdiri dengan bangga di bawah kompas mereka sebelum teriakan mereka menyebar ke kejauhan. Berdiri di langit, Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Tanpa basa-basi lagi, dia perlahan menutup kedua matanya. Setelah itu, semua orang merasa bahwa seluruh tempat itu menjadi sedikit lebih redup. Energi mental berwarna putih keperakan yang cemerlang bagaikan gelombang dahsyat, yang terus-menerus keluar dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, di hadapan banyak pasang mata, mereka berubah menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki, yang berdiri di belakang Lindong. Raksasa yang seluruhnya berwarna putih keperakan itu menjulang tinggi di atas daratan. Ketika raksasa itu dengan santai membalikkan telapak tangannya, sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan dunia menyebar. Tanpa disadari, badai mulai bersiul di langit. Kemudian, badai itu mulai berputar. Dalam waktu 10 tarikan napas, badai itu berubah menjadi tornado setinggi 10.000 kaki. Sementara itu, tornado itu dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang mengerikan. Mata Lindong masih tertutup rapat saat dia berdiri di depan raksasa itu. Kemudian, raksasa yang berdiri di belakangnya mengulurkan telapak tangannya yang besar sebelum dia meraih tornado di depan banyak pasang mata yang tercengang. Energi mental berwarna putih keperakan mengalir deras ke dalam tornado seperti banjir, sebelum 10.000 sinar cahaya berwarna perak melesat keluar dari dalam tornado itu. Setelah itu, tornado itu bergetar sebelum berubah menjadi pedang badai, yang ditempa dari tornado itu. Banyak penonton yang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, meskipun seorang ahli tahap samsara dapat membentuk pedang raksasa menggunakan kekuatan Yuan, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk langsung mengambil tornado dan mengubahnya menjadi pedang. Setelah melangkah ke level ini, perbedaannya benar-benar seperti siang dan malam. Ekspresi wajah duo Zoe sedikit berubah. Tidak mengherankan jika pepatah umum mengatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang praktisi energi mental setelah ia melangkah ke tingkat Grandmaster Simbol, melampaui kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang praktisi kekuatan Yuan setelah ia melangkah ke tahap kultivasi yang sama. Saat ekspresi mereka menjadi lebih serius, kompas hitam dan putih mulai berputar dengan kecepatan yang lebih intens. Jelas, mereka menggunakan setiap bagian dari Yuan Power dalam tubuh mereka. Bagaimanapun, mereka tidak berani meremehkan Lindong lagi. Dengan pedang badai di tangannya, raksasa itu akhirnya mengayunkannya ke bawah. Pedang badai itu disertai dengan badai yang menakutkan saat menerjang ke bawah. Bahkan, badai dahsyat itu bahkan menyebabkan gunung yang menjulang tinggi itu bergetar. Pedang simbol leluhur. Suara lembut terdengar di hati Lindong setelah raksasa itu mengayunkan pedang badainya. Dari ujung pedang badai yang liar dan buas itu, simbol aneh yang samar-samar terlihat perlahan mulai menyebar. Akhirnya, cahaya petir yang sangat terang memancar ke ujung pedang. Sebuah simbol kuno tampak mengambang jauh di dalam cahaya petir itu. Pada saat ini, angin dan petir menyambar daratan. Seolah-olah petir telah merobek langit, badai turun dari langit dengan cara yang sangat menakutkan, tampak seperti naga angin kuno. Akhirnya, badai itu menghantam kompas hitam dan putih berukuran 10.000 kaki dengan kejam.
Gelombang serangan yang tak terlukiskan segera meletus sebelum arena runtuh seketika. Bahkan, ketika banyak individu kuat terkena gelombang itu, mereka semua memuntahkan darah saat mereka buru-buru mundur. Namun, bahkan saat mereka mundur dengan menyedihkan, mata mereka terus menatap tajam ke arah sumber gelombang serangan. Di tempat itu, pedang badai dengan cahaya petir yang terang beradu hebat dengan kompas. Cahaya semakin bersinar terang selama pertarungan. Setelah itu, mata banyak orang kuat secara bertahap menyusut. Itu karena mereka melihat banyak retakan kecil muncul di kompas hitam dan putih itu, yang dibentuk oleh gabungan kekuatan Yuan dari duo Zhou Yi. Bagaimana ini mungkin? Gumaman keluar dari mulut duo Zhou Yi setelah mereka melihat banyak retakan bercahaya yang muncul di atas kepala mereka. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka benar-benar tidak dapat memblokir satu serangan pun dari Lindong, meskipun telah bergabung. Tidak masalah bahwa ini adalah fakta yang sangat sulit untuk diterima. Kenyataan itu kejam. Retakan di atas kepala mereka semakin rapat, sebelum kompas mereka runtuh dan meledak. Badai energi itu menyapu sebelum pedang badai itu, yang masih dipenuhi cahaya petir, langsung menghancurkan kompas langit kehidupan dan kematian. Setelah itu, seluruh tempat itu sunyi. Kemudian, pedang itu berhenti 100 kaki di atas kepala duo Zhou Yi. Namun, aura tajamnya menyebabkan darah muncul di tubuh mereka. Sementara seluruh arena menjadi sunyi, Lindong, yang berdiri di langit, perlahan membuka matanya. Kemudian, dia menatap duo Zhou Yi yang agak tertegun dengan sikap acuh tak acuh, sebelum suaranya yang samar bergema di seluruh tempat.